Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrina, NIM 20202101050012, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas B, mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS Administrasi Pendidikan dengan pertanyaan pertama. Jelaskan menurut pendapat Anda, apa pentingnya mempelajari administrasi pendidikan? Menurut saya, mempelajari administrasi pendidikan itu sangat penting. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Administrasi pendidikan membantu mengelola sumber daya, anggaran, dan personil secara efisien sehingga industri pendidikan dapat beroperasi dengan lebih baik. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang baik, administrasi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat. Administrasi pendidikan yang memberikan kerangka kerja untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengatasi tantangan pendidikan. Selanjutnya, pemberdayaan kepemimpinan. Melalui mempelajari administrasi pendidikan dapat membantu calon pemimpin pendidikan memahami prinsip-prinsip manajemen yang efektif dalam konsep pendidikan. Selanjutnya, kepatuhan dan akuntabilitas. Administrasi pendidikan membantu memastikan bahwa lembaga pendidikan membantu peraturan dan standar pendidikan yang berlaku serta memastikan akuntabilitas terhadap pemangku kependidikan. Inovasi pendidikan. Administrasi pendidikan dapat mendorong inovasi dalam kurikulum, metode pengajaran, dan pendekatan pembelajaran yang penting dalam menghadapi perubahan zaman. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan planning, organizing, coordinating, actuating, dan controlling dalam fungsi administrasi pendidikan? Jelas. Planning atau perencanaan. Ini adalah langkah awal dalam manajemen pendidikan. Perencanaan melibatkan menetapkan tujuan, strategi, dan sasaran jangka panjang serta jangka pendek atau lembaga pendidikan. Ini membantu dalam menentukan arah dan visi yang ingin dicapai. Selanjutnya, organizing atau pengorganisasian. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah mengatur sumber daya, personel, dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Ini mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan alokasi sumber daya. Coordinating atau koordinasi. Koordinasi melibatkan penyelarasan aktivitas dan upaya yang dilakukan oleh berbagai departemen atau unit dalam lembaga pendidikan. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua bagian dari lembaga bekerja sama secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, actuating atau pelaksanaan. Fungsi ini melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Ini mencakup menggerakkan personel dan sumber daya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan perencanaan. Terakhir, controlling atau pengendalian. Pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi hasil kerja serta perbandingan hasil tersebut dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan dari rencana, tindakan perbaikan dapat diambil. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tinjauan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis terkait dengan pentingnya implementasi fungsi administrasi pendidikan, planning, organizing, coordinating, actuating, dan controlling dalam sebuah organisasi? Jelaskan pendapat Anda disertai dengan salah satu ayat atau Jelaskan pendapat Anda disertai dengan salah satu ayat Al-Quran atau hadis yang mendukung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua.
dengan surat Al-Kahfi ayat 2, yaitu qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Artinya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memberi peringatan kepada siapapun tentang adanya azab yang sangat keras dari sisinya, dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang selalu mengerjakan amal-amal saleh bahwa bagi mereka ganjaran yang baik. Quran Surat Al-Kahfi ayat 2. Soal yang ketiga, suatu saat Anda diterima bekerja sebagai tenaga pendidik di TK atau RA yang organisasinya kurang mendukung baik dari segi lingkungan kerja maupun penyelenggaraan administrasi sekolahnya. Apa yang Anda lakukan dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut? Jika saya diterima bekerja sebagai tenaga pendidik di TK atau RA dengan organisasi yang kurang mendukung, saya akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, berkomunikasi dengan pihak terkait. Saya akan berbicara dengan pimpinan sekolah atau pihak yang berwenang untuk mengungkapkan keprihatinan saya terkait kondisi sekolah. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti fasilitas, peralatan, atau sistem administrasi yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan kerja. Saya akan berusaha bekerja sama dengan rekan-rekan kerja dalam mencapai solusi bersama. Kita dapat saling mendukung dan berbagi ide untuk memperbaiki lingkungan kerja dan penyelenggaraan administrasi. Soal yang keempat, yang pertama, sebutkan apa yang termaksud dalam instrumen administrasi peserta didik dan berikan minimal 2 contoh yang disertai dengan formatnya. Instrumen administrasi peserta didik meliputi berbagai dokumen dan proses yang digunakan dalam mengelola informasi dan data siswa di sekolah. Beberapa contoh dari instrumen ini termasuk: yang pertama, daftar peserta didik, daftar nama lengkap siswa dan informasi pribadi seperti tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, kartu identitas siswa, kartu identifikasi fisik atau digital yang mencantumkan informasi penting siswa. Soal yang keempat, bagian yang kedua, apa peran guru dalam pelaksanaan administrasi peserta didik? Jelaskan pendapat Anda. Peran guru dalam pelaksanaan administrasi peserta didik sangat penting. Guru bertanggung jawab untuk merekam data siswa. Guru harus memelihara catatan data siswa termasuk kehadiran, nilai, dan informasi pribadi untuk membantu perkembangan akademik dan sosial siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran. Guru merancang kurikulum pembelajaran dan aktivitas sesuai dengan kebutuhan siswa, memastikan keterlibatan siswa dalam pelajaran. Soal yang keempat, bagian ketiga, jelaskan secara berurutan tahapan dalam pelaksanaan administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan melibatkan sejumlah tahap penting dalam pengelolaan data dan layanan bagi siswa di suatu lembaga pendidikan. Berikut beberapa tahapan yang umum terjadi dalam pelaksanaan administrasi kesiswaan. Yang pertama, penerimaan siswa baru, pendaftaran siswa baru, verifikasi dokumen dan informasi, pemberian informasi awal kepada siswa dan orang tua, penyesuaian jadwal pembelajaran, membuat jadwal pelajaran semester atau tahunan ajar, memastikan distribusi mata pelajaran dan kelas yang sesuai. Rekam dan data siswa, membuat basis data siswa dengan informasi seperti biodata, riwayat pendidikan, dan lainnya. Soal nomor 5, yang pertama, sebutkan apa saja yang termaksud dalam instrumen administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan berikan minimal 2 contoh yang disertai dengan format.
Instrumen administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meliputi beragam dokumen dan prosedur yang digunakan dalam pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan. Beberapa contoh yang termasuk dalam instrumen administrasi pendidikan adalah: yang pertama, surat keputusan atau SK pengangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, kontrak kerja atau perjanjian kerja. Yang ketiga, soal yang kelima, bagian kedua, apa peran tenaga administrasi dalam pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Jelaskan pendapat Anda. Tenaga administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka bertanggung jawab untuk mendukung semua aspek administratif dalam lingkungan pendidik. Pengelolaan data. Tenaga administrasi mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data mengenai data pendidik dan kependidikan, termasuk informasi pribadi, riwayat pekerjaan, dan kualifikasi. Data ini dipergunakan untuk keperluan administrasi, perencanaan, dan pelaporan. Selanjutnya, pengaturan jadwal. Mereka merencanakan jadwal pengajaran, pertemuan, dan kegiatan lainnya untuk tenaga pendidik dan kependidikan, memastikan efisiensi dalam penggunaan waktu. Pertanyaan yang kelima, bagian 3, jelaskan secara berurutan tahapan dalam pelaksanaan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau personal. Beberapa tahapan dalam pelaksanaan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Menentukan tujuan administrasi pendidikan, merencanakan kebijakan dan prosedur yang sesuai, menyusun jadwal kegiatan dan alokasi daya dan alokasi sumber daya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Membentuk struktur organisasi yang mendukung administrasi pendidikan, menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing personel, menyusun daftar tugas dan tanggung jawab individu. Soal ke-6, sebutkan apa saja yang termaksud dalam instrumen administrasi PBM atau kurikulum, dan berikan minimal 2 contoh yang disertai dengan formatnya. Instrumen administrasi PBM atau kurikulum adalah alat-alat atau dokumen yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program belajar mengajar atau PBM atau kurikulum di suatu lembaga pendidikan. Beberapa contoh instrumen administrasi PBM atau kurikulum. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPPH. Dokumen yang merinci tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, penilaian, dan jadwal pelaksanaan suatu mata pelajaran. Yang kedua, silabus. Dokumen yang merinci garis besar materi dan tujuan pembelajaran dalam satu semester atau tahun pelajaran. Baik, itulah tadi soal dan jawaban UTS Administrasi Pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.